gitu ya. Yang sebenarnya ini masih 10 hari lagi ya, karena ini masih usia 54. Seharusnya usia 65 sampai 70 ya baru panen. Tapi kita bisa lihat ini sudah sangat masuk spek atau standar di pasar ya ini. Ya, bismillah kita panen. Jadi ini melon sudah berapa lama ini Bu Faizah sama Pak Mukis menanam di sini? Perdana. Perdana. Iya. Perdana. Ya. Tapi sebelumnya ini juga sudah banyak ditanam oleh mitra-mitra NASA yang lain ya. Jadi ini hanya salah satu greenhouse milik dari salah satu mitra NASA ya. Bimbingan Pak Kus. Abah Nah, Kuswanto. panggilannya adalah Abah Kuswanto ya, Pak Nggih. Kus Blitar gitu ya. Tadi ada yang sempat bilang robot tua gitu. Saya nggak tahu tapi dengar-dengar ya karena nggak kenal lelah. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa membimbing mitra-mitra NASA ya dalam NASA tentunya bisnis tapi juga ke budidaya ya termasuk melon gitu ya. Ini hanya salah satu greenhouse dari yang saya dapat informasi dari Pak Kus 90 greenhouse yang lain. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah akan terus berjalan ya. Ada di Blitar, di Turen, di Sumeneb. Nah hari ini ada satu ini datang Mbak Silvi. Mbak Silvi ya. Dari Sumeneb langsung jam 2 malam Sendel uangnya. sendirian. Ya. Ayu. Ini untuk menyaksikan panen perdana karena Mbak Silvi juga Punya. di sana juga punya. Ya. Beliau seperti ini di Madura sana juga punya ya untuk melon. Alhamdulillah saya juga perdana Pak ini, Nah. tapi belum panen. Perdana juga ya belum Iya. panen. Ya. Banyak yang perdana di sini. Perdana juga. Ini adalah contoh yang kalau kendaraan itu double gardan. Ya kan? Ya, artinya ini semua greenhouse ini menggunakan teknologi NASA. Iya, Ya, kita betul. bisa lihat ini produk-produknya masih belum diambil kan? Organindonya yang Iya. Ya ada Super NASA, ada POC NASA, ya kan? Ada bermuni. Harmonic, ada Aero, di sini. ya kan? Organindo. Ada Tangguh, ada Clio, Korin, ya. Ada satu lagi Organindo ini. Ya, itu masih diambil. Di Pangkal Salak ini kan. Ya. Ya. Jadi ini adalah double garden dari sisi penghasilan atau cuan. Sekarang saya pakai bahasa zaman sekarang itu Gaul. cuan gitu ya. Nah, tadi saya sempat diskusi sebelum panen ini dengan pemilik greenhouse ini. Ini setiap kurang lebih 70 hari ini luasan greenhouse sekitar 500-an meter persegi ya. 500 meter persegi ya. Itu setiap 70 hari bisa 10 juta dapat. Lebih ya? Bahkan lebih. Setiap 70 hari. Kita sudah berhitung. Nah, udah ya 10 juta lebih gitu ya. 10 juta lebih tiap taruhlah tiap 2 bulan gitu kan. Nah, dan itu ya beliau hanya sebagai pengawas saja. Yang mengerjakan tentu ada orang. Enggak tahu sama Dan sekali nggak tahu. bukannya. Begitu. kita semuanya mulai dari orang yang nggak tahu sama sekali tentang melon. Ya, dari orang yang tidak tahu sama sekali mengenai melon. Ya. Nah, ini yang luar biasa di situ ya. Nah, dengan bimbingan, dengan teknologi NASA, tentunya semua adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini semua bisa berjalan dengan baik. Ya, ini cuan dari melonnya, belum lagi dari Pupuknya. poinnya. Oke. Mau mengejar stokis Pak. Iya. Dan sebagainya. Untuk melon saja 600 PV loh Pak ini. 56 sekali Sebagainya. tanam. Jadi itu double garden ya di bisnis NASA ini, dari semuanya bisa didapat. Kemudian Pak, support dari NASA sendiri seperti apa Pak? Nanti setelah ini Pak? Selama ini kita dari awal, ya ini semua kan diawali dari Pak Kusnanto ya. Nah kami dulu yang memulai dengan Pak Kusnanto, jadi kita memberikan support untuk penelitian melon Pak Kus ya. Kita berikan pendampingan ke Pak Kus dan lain sebagainya. Ya akhirnya Pak Kus bisa berhasil ya
bisa jalan, nah gantian Pak Kus menduplikasi ke jaringan gitu. Nah awalnya kita yang support Pak Kus, sampai hari ini kami masih support Pak Kus. Ada harapan Pak Ana untuk target tahun depan misalkan ada berapa genros gitu Pak, target ke Pak Kus ke Cirogo Tua Pak? Kalau target tentu karena ini yang mengkoordinir Pak Kus yang jauh lebih paham ya. Iya. Tapi harapan saya, nah ini yang disampaikan ya. Ini adalah contoh pertanian masa kini lah ya. Khususnya bagi anak-anak muda. Dimana ya kenapa mungkin anak-anak muda kok minim yang mau terjun ke pertanian. Karena identik dengan kotor, identik dengan lumpur, identik dengan hasilnya rendah penghasilannya, gitu kan? Nah, ya maaf, bukannya pangan itu tidak penting, wong kita juga masih makan nasi ya. Tapi ini kalau 500 meter persegi ini ditanami padi, ya kan? Nah, itu ya kira-kira bisa nggak mendapatkan sejauh itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Susah, gitu Nggih, ya. betul. Kecuali di sela-selanya padi itu disisipin ganja gitu ya. Itu perkecualian ini guyon saja gitu kan. Nah, begitu. Nah, ini agak susah kiranya begitu. Nah, yang ganja tadi guyon loh. Iya, guyon, Pak. Guyon. Nah, ini contoh tadi ya. Artinya apa? Ya walaupun sebenarnya ini dapat dikata ini kan baru satu contoh saja, tapi banyak sebenarnya komoditas lain yang bisa dikembangkan untuk anak muda, ya khususnya anak muda yang ingin lebih pertanian itu lebih modern, lebih bersih, hasilnya juga lebih banyak dan sebagainya. Jadi dengan seperti ini melon misalkan gitu kan, hasil buahnya ini jelas ini manis. Tapi saya tanya breaknya sampai 16, break itu kadar gula. Itu 16 itu sudah manis, 14 saja sudah manis ya. Nah, tapi yang manis artinya apa? Dengan teknologi yang benar, yang baik, dengan yang modern, kualitas buah itu bisa didapat. Artinya apa? Kaitannya dengan pasar yang terbuka luas gitu kan. Tapi tidak hanya buahnya saja yang manis gitu kan. Cuannya pun juga Manis. Nah, ini yang penting gitu kan. Dan ada yang lebih penting lagi, gitu kan. Psikologis yang menanam gitu kan, yang terlibat itu insya Allah akan juga manis dalam tanda petik itu sehat. Nah, kenapa kok sehat? Ya kan? Secara fisik ya tentu nanam gini ya ngawasi tentu jalan, Nggih. olahraga ya kan. Nggih, betul. Ya sedikit-sedikit kena matahari. Nggih. Hitam. Ingat ya, COVID itu memberikan pelajaran yang berharga. Dan mungkin yang Maha Kuasa mengingatkan manusia apa? Manusia itu butuh vitamin D. Dan itu didapatkan dengan sinar matahari. Itu COVID itu ada hikmahnya, Nggih. gitu kan. Nggih. Dan vitamin D itu gratis didapatkan dari matahari. Ya kan sehat gitu kan. Nggih. Lebih sehat lagi apa? Coba lihat ijo-ijo. Kalau bahasa Jawa pating grandul seperti ini. Pattern grandul. Siapa yang tidak senang? Ya, betul. Betul. Senang, betul. Ya kan? Dapat sehatnya, dapat cuannya ya, Pak. Iya kan? Siapa yang nggak senang? Maka kita bisa pahami, coba aja di survei. Banyak orang yang sudah sepuh, sudah pensiun, rata-rata pengennya kerjaannya itu ya kalau tidak bergaul dengan tanaman, dengan ternak atau hewan. Kenapa? Itu malu hidup. Orang senang gitu kan. Nah ini kesenangan itu mahal harganya. Kenapa? Itu nggak bisa dinilai dengan uang. Dan itu kaitannya dengan kesehatan. Kembali COVID itu memberikan pelajaran berharga apa? Dulu kan ada anjuran, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia. Kenapa? Menaikkan imun. Nah, psikologisnya senang ini, imunnya naik, orang sehat. Itu luar biasa itu. Anda menjalankan sebuah bisnis, hasilnya ratusan juta sebulan. Tapi Anda sakit-sakitan. Nah, coba jadi gitu. Jadi ya, sebuah aktivitas yang salah satu hasilnya itu adalah sehat, itu luar biasa. Dan itu bisa didapatkan lewat
pertanian modern seperti ini. Lewat fisik tadi, jalan kena matahari, psikologisnya fresh, sehat, seger. Itu luar biasanya di situ, gitu kan. Nah ini belum lagi ya ini buah-buahan. Tentu tidak semua kan dijual ya, sebagian kan dikonsumsi sendiri. Sumber vitamin, sumber serat, sehat juga. Nah, jadi kalau tadi ditanya harapan saya apa, ya kalau harapan yang spesifik ya tentu Pakus karena yang punya jaringan ya. Tapi harapan saya seluruh Indonesia, ayo siapapun ya, entah kalangan anak muda utamanya, yang tidak muda lagi ya monggo silahkan ya. Ayo ya, kita masuk ke agrokompleks pertanian peternakan perikanan yang lebih modern, yang di situ cuannya lebih banyak, lebih bagus, lebih menarik ya, dan lebih menyenangkan, lebih sehat, dan tentunya semuanya produktif, tidak ada sisi-sisi yang negatif gitu. Dan NASA siap membackup itu ya Pak? NASA sudah menyediakan teknologinya. NASA